Gue bisa bilang ini, nih, lu punya masalah lah. Gue nggak tahu masalah hidup lu apa ya, tapi kan pasti lu punya masalah ya. Percaya sama gue, ada jutaan orang yang saat ini jutaan orang saat ini pingin banget berada di posisi lu. Bahkan mungkin mereka rela untuk mengeluarkan duit miliaran untuk mengadakan posisi. Nah, yang kita pikirkan kadang-kadang masalahnya doang. Ya, tapi lupa bersyukur. Lupa bersyukur ya bahwa jutaan orang nih pingin ada di posisi lu sekarang. And that's works for everyone, karena kalau kita ngeliatnya ke atas nggak pernah selesai, kadang-kadang kita nggak melihat ke bawah. Same thing lah, misalnya nggak usah lu lah, nggak usah inilah. Misalnya orang sekarang kerja gitu, habis kerja terus capek ngeluh gitu, anjing gua kerjaan gua di kantor capek, kerjaan gua begini capek, kerjaan gua apa capek dan sebagainya. Oke lah. Pertanyaan gua, pernah ngeliat video viral ribuan orang ngantri kerja cuman buat bikin mie cilok apa segala? Iya. Ya kan? Itu ribuan orang. Jadi bayangin, kita harusnya kayaknya ngeliatnya ke bawah deh, bukan ngeliatnya ke harus seperti itu. Iya. Ke atas untuk motivasi, ke bawah untuk bersyukur. Iya. Lihat ke atas capek, bro. Capek, bro. Makanya gue percaya ketika ada orang bilang bahwa wah, tai kucing lah orang yang bilang gua umur 19 tahun Segala hal di dunia. ratusan miliar, tau kan sekarang lagi rame-rame kayak begitu kan. Pertama, itu bohong. Udah gitu aja. Kenapa Om Dan langsung bisa bilang kalau itu bohong? Oh iya, kalau you don't bullshit, if you don't have privilege, you're not gonna have that. Lu nggak akan bisa itu. Oke? Gue bicara umur 19 tahun, 12 tahun ya. Oke. Ya sama lah, waktu itu juga kan ada siapa yang anak kecil umur 10 tahun bilang penghasilannya gede banget, jualan apa. Iya, bapak lu kan kaya, bos. Terus dia bisa bilang, ya kita nggak boleh, kita harus terus mencoba. Iya, lu bisa terus mencoba, karena kalau lu gagal, Safety net. lu punya safety net. Lu gimana caranya? Orang tuanya susah, ini ya susah, terus lu mencoba, lu gagal, gelandangan. Betul. Kalau ini lu gagal, lu pulang ke rumah lu masih AC, makanan lu masih enak, pembantu lu masih 3, ya lu nggak gagal anjing. Iya. Nggak ada kata gagal buat mereka. Starting pointnya beda. Iya. Terus kalau misalnya, dan gini, assume kalau misalnya ada orang yang, wah beneran bisa nih, sukses beneran luar biasa, puluhan miliar dapat umur berapa, oke. Kalau lu bisa dapat segitu, oke, berarti something is taken from you also. Ada yang dikorbanin. Ada yang dikorbanin. If we see someone live very happy dan sebagainya, ada yang diambil sama Tuhan juga pasti. Pasti ada yang dikorbanin. Tapi kan sekarang kan banyak motivator-motivator yang nggak realistis gitu, kayak ngomong misalnya, wah saya 1 miliar pertama, kadang-kadang sekarang udah bukan 1 miliar, zaman dulu 1 miliar, 10 miliar pertama gue sukses umur segini bla bla bla, padahal saya waktu itu kerjanya nyuci piring, kuliah sambil nyuci piring, ngekos gini. Anak babi. Ente ngekos di Singapura. Kontrak jatuhnya di apartemen ya. Jangan samain sama orang ngekos di Tanjung Priok, bos. Jangan ngajarin motivasi. Selama Anda masih ngekos di Australia, kerjanya cuci piring di sana. Jangan samain sama orang yang di sini. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan terbukti, ending-endingnya satu-satu yang kayak begitu-begitu ketangkep semua kan. Iya. Satu-satunya jalan lu bisa kayak begitu, sukses di umur segitu. Nah ini gue ngomong nih karena yang nonton kan banyak banget ya. Karena nonton banyak banget. Kenapa gue benci banget sama orang-orang itu? Lu bayangin nggak orang-orang itu ngerusak otak anak-anak muda? Harapan palsu. Wah gila. Jadi akhirnya ini ya banyak sekali anak-anak yang muda
terus berpikir gila ya gue gagal ya. Hidup gue gagal banget ya. Mereka yang umur segitu udah puluhan miliar dapetnya, udah begini dapetnya dan sebagainya. Bohong. Percayalah. Kalau mereka bisa dapat uang segitu banyak di usia segitu, nggak jualan kelas. Tapi anak-anak muda kan Dia sih bisa ngomong gitu. akhirnya kan, wih gue gagal ya, mereka udah sukses, gue masih segini dan sebagainya. Enggak. Gue umur 50, gue lahir dari keluarga miskin. Gue sukses sendiri. Gue baru mulai dapat duit itu umur 30 pun umur 32 gue bangkrut. Oh, sorry, itu maksudnya 30 kerja pertama. Enggak, gue 30 aja kan gue umur 20 lebih 28 tuh gue udah di TV kan. Iya. Udah di TV. Terus gue sampai umur 30 kan berarti duit gue udah ada dong. Oke. Duit gue udah ada dan sebagainya. Terus gue mulai usaha. Gue bikin restoran, bikin apa dari duit yang gue punya. Hancur semuanya. Bangkrut. Tabungan gue cuma sisa 6 juta. Bapak gue meninggal, tabungan gue 6 juta. Gue beli peti mati ngutang. Beli peti mati itu utang. Oke. Mulai lagi dari nol lagi. Terus mulai belajar. Ternyata gue belajar, ternyata sukses harus bikin ini harus belajar. Gue mulai lagi sukses mulai umur 40. Paling umur 40 tahun. Paling kalau sekarang lu bilang, ya gue punya perusahaan banyak, punya ini banyak, punya apa banyak. Iya, dari umur 40 sampai umur 50 itu cuma 10 tahun target. Karena pengalamannya udah Belajarnya darah-darah. gimana caranya anak umur 18 tahun bisa punya pengalaman seperti itu kalau nggak dari link bapaknya, link keluarganya, orang dalam. Dari mana? Tapi Om, patternnya kan selalu sama Om. Mereka selalu memamerkan kekayaan dari mobil ke luar negeri, naik pesawat jet pribadi. Iya. Mereka pakai modal apa? Kalau dari prediksi lo, Ya ada yang modalin lu. dengan tujuan muternya. Ya macam-macam, cuci duit bisa. Cuci duit pakai mereka bisa. Ya. Kita gini, Bos. Lu nggak usah ngomong mereka kok mobil bisa begini, bisa mewah ya kan, naik McLaren lah, naik Ferrari lah, naik apa dan sebagainya. Sekarang gua tanya gini deh, sederhana aja deh, lu jangan pamerin mobil lu. Porto lu. Lu jangan usah pamerin mobil lu, tai kucing lu pamerin mobil lu. Adu kaya sama gua aja. Ini cuma dia bisa ngomong kayak gitu, cuma dia doang. Cuma dia doang. Nih, gua belum selesai. Lu jangan pamerin mobil lu dengan gaya-gaya saya anak muda, mobil gua Ferrari begini-gini. Lu jangan pamerin mobil lu. Ayo. Lu pamerin mobil lu, gua pamerin BPKB gua. Mobil bisa pinjem, Bro. Pakai ini. Ya, bisa. Mobil bisa ada orang modalin nih. Lu pakai nih mobil gua nih, lu pakai mobil gua gini-gini, lu sok kaya begini-gini, nanti lu jualan ini kan jelas laku kan? Karena kelihatannya sukses kan? Iya. Yang dipamerkan itu. Pamerin itunya kan. Tapi nggak dipamerin perjuangannya dengan cara seperti itu gimana? Satu, perjuangan nggak dipamerin. Kedua, lu pamerin mobil nggak ada gunanya. BPKB lu kasih lihat gua. Uang gua puluhan miliar dari apa? Bla. Mau apa kek, mau kripto kek, mau NFT kek, mau apa kek, apapun itulah. Uang gua puluhan miliar, wah saya begini, tabungan gua, nih lihat ya porto gua 100 miliar dan sebagainya. Nggak usah pamerin itu, nggak ada yang tahu. Lu bikin juga nggak tahu. SPT lu keluarin, SPT pajak lu keluarin. Benar sih. Baru gue percaya. Kalau cuma ngomong mah anjing lah.
Iya loh. Kalau SPP orang percaya sih. Kalau SPP orang percaya ya. Orang percaya. Pajak ya. SPP Iya telak dong. sih. SPT kan tuh. Kalau cuma ngomong nih portfolio gue ya 100 miliar ya. Lah, Jadi tinggal pakai spreadsheet jadi ya. Lu keluarin SPT lu pakai spreadsheet, penjara lu. Keluarin SPT lu coba. Ini sih. Terusnya kalau mau sombong SPT ya. Kalau mau sombong enggak ya? Kalau Anda mau sombong, sertifikat rumah Anda keluarin, BPKB rumah Anda kasih lihat. Gitu dong. Jelas pajak bersih ya kalau gitu. Iya. Oh, kalau naik mobil 2 hari ganti ya elah. Lu tahu nggak sekarang cara showroom jualan mobil gimana? Gimana tuh? Ya cara showroom mewah jualan mobil adalah dengan minjemin mobil ke orang-orang itu. Karena mobil itu dipinjemin ke orang-orang seperti itu, jadi FOMO, orang-orang pengen beli mobil begituan. Mimpinya punya mobil begituan. Pinjam. Karena takaran sukses dari mobil itu ya Om. Karena takaran sukses dari mobil itu. Keren lo. Ya. Makanya gue bilang jangan pamerin mobil, BPKB Anda keluarin kalau berani. Itu bisa Punya. pamer coy BPKB coy. Walaupun HRV. Iya bener ya? Boleh lu. Ada BPKB-nya kan? Ada. Keluarin BPKB. Itu yang punya yang pamer Ferrari, pamer McLaren, Salah tuh, pamer apa, salah tuh. keluarin BPKB Anda. Kalau enggak, tai Anda. Itu tunggu balik nama ya Mas P. Kita tunggu balik lama. Kalau enggak, bohong Anda. Gitu aja. Semuanya lah. Keren. Dan masih panjang, jadi kayak umur 20, 25. Jangan liatin mereka, mereka sukses, mereka begini, targetnya patokannya begitu. Loh. Panjang bos. Deadline masih jauh ya Om ya. Deadline masih jauh. Percaya lah, deadline masih jauh. Definisi sukses menurut Om Ded kayak gimana Om? Definisi sukses menurut gua nggak jualan kelas. Gue sukses. Gue sukses ya? Sukses gitu coy. Sukses kan? Tapi kalau buka les-lesan nggak apa-apa ya Om ya? Nah kalau lu kan tadi kan realistis kan, ada barang dagang kita afiliasiin kan, itu realistis. Kan? Ada nih duitnya Bisnisnya ada. jelas. Bisnisnya jelas. Kalau bisnisnya kagak jelas mah, duit dari mana Kosong nih? ya? Ya kan? Senggol terus kan? Itu bukan nyenggol, ini ngasih tahu teman-teman supaya kalian nggak kejebak di Lingkaran setan di itu. lingkaran setan itu aja. Iya benar. Emang ngobrol apa sih bener-bener ae? Benar-benar. Habis ngobrol Lego. Ya. Ini juga lagi. Ini seru banget. Menarik nih, seru nih. Coba ikut dari tadi Coba lo ikut dari tadi. Suka gue ngobrol sama Aska. Seru banget aja. Seru ngobrol sama Aska seru. Daging nih. Apa dagingnya tuh apa coba? Wah. Aku recap dikit aja ya. Pokoknya Sama Semua. malas. Apa? Malas. Ngambek. Gantian dia ngambek sekarang. Rewind aja, rewind. Rewind. Dia kayak Aska nih. Kayak Aska. Dia ngaku kok dia privilege. Dia ngaku dia privilege. Makanya gue bilang kalau lu udah punya privilege gini semua, dia udah tinggal kerja keras, gila-gilaan, nggak ada kata menyerah, nggak ada kata mundur. Sama satu lagi luck. Udah. Privilege sudah ada. Tapi jangan pakai privilege-nya buat belagu, buat sombong, buat apa. Dengerin Kak. Dia nggak usah dengerin. Enggak usah itu udah aman dia mah. Dia attitude-nya gila, coy. Aman dia. bahaya Aska. Aman dia mah. Gue punya, anggaplah ada Aska mau udah. Kalau misalnya misalnya Aska atau Nada dan sebagainya. Kenapa dia punya behavior bisa bagus, bisa apa. Karena nih anaknya masih di sini kan tanya. Salah satu dan dia paham kenapa gua ngajarin yang itu, dia paham. Contoh, misalnya, dan dia juga ngajarin adiknya sekarang. Misalnya ke kantor. Ini kalau anak gue, siapapun anak gue ya, ke kantor. Ada pegawai gue, karena mereka pegawai gue, mereka berdiri dari kursinya, ngasih anak gue duduk.
gue maki-maki. Kalau anak gue duduk, gue maki-maki anak gue. Pegawai gue yang berdiri pun gue maki-maki. Alasannya? Alasannya, yang bayar bukan dia, yang bayar gue. Bukan pegawai lo, pegawai gue. Terus gue tanya sama pegawai gue, kenapa lu berdiri? Lu kenapa berdiri? Pernah ini kejadian ya? Lu kenapa berdiri? Ayo, dia mau jawab apa coba? Lebih muda Aska. Iya, lu kenapa berdiri? Jangan kasih gua alasan karena anak gua ya. Kenapa berdiri? Ketika umur lebih. Berarti kan alasannya cuma satu. Karena anak umur. Iya dong. Iya. Iya. Karena anak om Anak gua. Gimana itu? Betul sih. Dia akan membuat Aska sekarang udah gede, udah ini dia udah orang udah bisa hargain dia udah kelihatan kerjanya, udah kelihatan apa. Ketika ada orang berdiri, jadi akhirnya orang hargain dianya, bukan gue. Mobil, barang dibawain, tas dibawain, gue maki-maki supir gue. Lu ngapain bawain tas? Lu pengennya respectnya tuh earned, bukan gifted. Bukan gift. Iya sih. Memang harus seperti itu sih naturalnya. Benar sih. Dan dengan dia nggak mau, dengan Askanya nggak mau, Askanya no, go sit, no, nggak. Orang itu akan jauh lebih hargain dia. Iya sih. Akan jauh lebih hargain dia. Makanya gue benci banget lihat anak-anak petantang petenteng. Jangan kan gue Aska benci banget lihat anak-anak petantang. Dia kalau ada anak-anak petantang petenteng di mall nih, belagu lah apa segala gitu, dia cuma ngomong ini anak kayaknya kurang dipukulin. Tanya nih. Ngeri loh sekali. Dia pernah ngomong gitu waktu itu. Gak pernah dipukulin. Ini anak kayaknya gak pernah dipukulin. Oh dia marah sendiri, panas sendiri. Petantang-petantang seperti apa yang kau lihat waktu itu? Kami mengikuti dia rekan lari terus gitu di orang lain. Oh, dia arogan teriak-teriak tempat umum gitu. Oh, ngerasa ya. Coba saya bos rumah nih tas. Iya, pepper spray. Lu kenapa berdiri? Lu kenapa berdiri? Kerja bos gua. Oke, maaf. Kerja bos. Langsung mundur. Lagi bingung nih Gua nggak bisa.